Halo anak-anak Sion A, sudah siap beribadah kan? Ya, yang sudah siap beribadah, kita sama-sama nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa, Selamat Pagi Yesus, Selamat Pagi Roh Kudus. Semuanya berdiri ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Anak-anak, kalau mau ikut sekolah minggu yang sungguh-sungguh ya, kita nyanyi sungguh-sungguh, dengan cerita juga dengan sungguh-sungguh. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau saat ini Tuhan, kami boleh diizinkan Tuhan untuk kami boleh beribadah. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kami boleh bersuka cita mempermuliakan nama Tuhan. Kami siap memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan. Ya, siapa yang mau bergoyang buat Tuhan Yesus? Ya, semuanya kita angkat pujian. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Ku dayung sampai ke seberang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam. Ku dayung sampai ke seberang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah
Puji Tuhan. Tuhan Yesus ada di mana? Ada di mana-mana. Di kanan ada, di kiri ada, di atas ada, di bawah juga ada. Tuhan Yesus ada di mana-mana. Nah, anak-anak, kita lanjutkan pujian kita yang berkata, Yunus di perut siapa? Di perut ikan. Ya, kita nyanyi sambil bergerak ya, pakai gerakan ya. Nah, siapa? Yunus. Yunus di perut. Yunus di perut ikan. Pam, pam, pam. Yunus di perut ikan. Pam, pam, pam. Karena ia dikasihi Tuhan, maka ia dibebaskan. Suap, suap, pam, pam, pam. Suap, 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 suap. Sekali lagi ya. Kita punya lagu ini, Yunus di perut ikan. Yunus di perut, Yunus di perut ikan. Pam, pam, pam. Yunus di perut ikan. Pam, pam, pam. Karena ia dikasihi Tuhan, maka ia dibebaskan. Pam, pam, pam. Suap, suap, pam, pam, pam. Suap, 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 pam, pam, pam. Suap. Dia dikasihi Tuhan, maka ia dibebaskan. Suap, suap, pam, pam, pam. Suap, suap. Puji Tuhan. Yunus di perut apa tadi? Di perut ikan. Wah, Tuhan Yesus menolong Yunus nggak kira-kira ya? Nah, nanti cerita kita mendengarkan cerita Yunus. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau persembahan dulu ya. Ya, uang persembahannya disiapkan, kita berdoa. Tuhan Yesus, di pertengahan ibadah kami mau memberikan persembahan. Memberkati persembahan setiap anak-anakmu ini, Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh mempermuliakan nama Tuhan. Memberkati pekerjaan setiap orang tua kami. Kami memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, kita angkat pujian ini sekali lagi ya. Yunus di perut ikan ya. Sambil uang persembahannya dimasukin di kantong persembahannya ya. Yunus di perut ikan. Pam, pam, pam. Yunus di perut ikan. Pam, pam, pam. Karena ia dikasihi Tuhan,
memberkati persembahan anak-anak semua. Nah, tiba saatnya kita mau apa? Mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita siapkan hati kita angkat pujian. Ku ingin dengar cerita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menyertai ibadah kami. Kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan kami juga sudah memberikan persembahan untuk Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami. Berkati guru kami yang akan menceritakan dan berkati kami yang mendengarkan. Kami siap mendengar cerita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, kita tadi mau dengar cerita apa kata Tante Feni? Ceritanya Yunus. Yunusnya di mana? Di perut ikan, betul. Ya, hari ini kita mau dengar cerita Yunus di perut ikan. Kenapa Yunusnya di perut ikan? Ya, kita dengarkan ceritanya ya. Cerita Yunus di perut ikan ini ada di Yunus 1, 2, 3. Ya, Yunus pasal 1 sampai pasal 3. Nanti kalau misalnya ada yang mau nulis di buku, bisa ditulis ya. Nah, suatu hari Tuhan menyuruh Yunus pergi ke kota Niniwe. Ini kota Niniwe nih. Seperti ini kota Niniwe. Kenapa ya Tuhan nyuruh Yunus pergi ke kota Niniwe? Kota Niniwe ini ternyata orang-orangnya itu orang yang jahat-jahat. Nah, orang-orang jahat. Kayak apa orang jahat? Nah, ini orang jahat itu suka berkelahi, suka curi, suka bertengkar, suka membunuh. Nah, itu makanya Tuhan ingin sekali menyelamatkan kota Niniwe, menyelamatkan orang-orang yang jahat ini supaya dia bertobat. Nah, ketika Yunus disuruh pergi ke Niniwe, Yunus gak mau. Ngapain aku menolong orang-orang jahat itu? Biar aja orang-orang jahat itu biar binasa. Pikir Yunus begitu. Tapi enggak, pikir Tuhan. Tuhan tidak mau, tidak menghendaki itu.
Nah, ketika Yunus berpikir biar aja kota Niniwe itu binasa, dia nggak mau ke kota Niniwe, tapi dia mau ke Tarsis. Nah, kota Niniwe itu misalnya ke sana ya, arahnya Niniwe itu ke sana. Tapi Yunus nggak pergi ke sana, dia malah pergi ke sana. Nah, kan berlawanan ya. Nah, Yunus lari ke kota Tarsis, dia pergi ke sana. Padahal dia harusnya ke sana, dia lari ke sana. Ketika dia menuju kota Tarsis, dia naik perahu. Nah, Yunus naik perahu nih. Ketika Yunus sudah di dalam perahu, ternyata Tuhan nggak diam. Tuhan itu menghukum Yunus dengan cara memberi badai. Apa sih badai itu? Badai itu hujan yang sangat lebat. Ketika hujan lebat, perahunya itu goyang-goyang. Nah, orang-orang yang di dalam perahu itu berpikir begini, loh, kenapa ya? Kenapa ada badai? Biasanya nggak pernah ada badai. Ini bukan musimnya badai. Kenapa ada badai? Nah, ketika orang-orang yang ada di dalam perahu itu menghitung, oh ini kayaknya kelebihan muatan ini. Kelebihan orang ini di dalam perahu ini. Dan akhirnya orang-orang yang ada di dalam perahu itu membuat undi. Nah, undi itu kayak apa ya? Kalau kita zaman sekarang nih biasanya kita main hum pimpa tuh ya. Hum pimpa lai hum gambreng. Nah, siapa yang kalah kan dikeluarkan kan? Ya, nah itu zaman dulu itu kayak gitu. Itu membuang undi. Nah, dan kebetulan undinya itu tepat di Yunus. Dan akhirnya Yunus yang harus dikeluarkan dari dalam perahu ini. Nah, Yunus harus dibuang dari dalam perahu. Nah, waktu Yunus dibuang dalam perahu, ini kan dia naik perahu itu berarti kan di laut yang besar kan? Nah, kira-kira kalau Yunus dibuang ke laut yang besar ini, kira-kira mati nggak sih anak-anak? Hah? Anak-anak ada yang pernah kan naik perahu di laut yang besar? Nah, kalau orang keluar dari perahu dan masuk ke dalam laut, kira-kira orangnya gimana? Mati, pasti itu mati. Ya, tapi karena Yunus masih disayang sama Tuhan, ketika dia dibuang ke dalam laut, Tuhan mengirim ikan besar. Nah, kira-kira walaupun dibuang di dalam laut terus ditangkap sama ikan besar, kalau dimakan sama ikan besar, kira-kira mati nggak sih? Anak-anak pernah tahu ikannya sangat besar. Mungkin kalau sekarang ikan paus ya. Kira-kira nih ya, kalau kita nih dimakan sama ikan paus, kita mati nggak? Pastilah mati. Nah, ini Tuhan ngirim ikan yang sangat besar. Mungkin lebih besar dari paus, lebih besar dari lumba-lumba. Tuhan kirim ikan yang besar. Nah, dan Yunus dimakan sama ikan. Nah, ternyata ketika Yunus dimakan, itu nggak kena gigit loh ternyata anak-anak. Yunus langsung ditelan sama ikannya. Dan dia ada di dalam perutnya ikan. Nah, Yunus ada di perut ikan selama 3 hari. Bayangkan ya, 3 hari dia ada di perut ikan. Wah, Yunus ngerasa bersalah. Tuhan, aku tahu aku salah. Nah, pada hari ketiga, Yunus berdoa kepada Tuhan. Dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku tahu aku salah Tuhan. Aku tidak mendengar perintah Tuhan. Aku harusnya pergi ke kota Niniwe untuk menyelamatkan orang-orang Niniwe. Tetapi aku nggak dengar-dengaran. Aku pergi ke kota Tarsis. Nah, ketika Yunus berdoa dan minta ampun sama Tuhan, Tuhan menyelamatkan Yunus. Dengan cara apa? Yunus dimuntahkan
makan dari ikan besar itu. Nah, ketika Yunus dimuntahkan itu, dia juga sudah ke arah kota Niniwe. Ya, kan padahal dia tadi kota sana ya. Ternyata ikan besar itu membawa Yunus ke kota yang sana tadi, ke kota Niniwe. Dimuntahkan di daratan. Wow, nih Yunus dimuntahkan ke daratan. Ketika dia sudah dimuntahkan ke daratan, dia jalan pergi ke kota Niniwe. Nah, ternyata Yunus beneran nih, dia jalan pergi ke kota Niniwe. Dan ketika dia sampai di kota Niniwe, Yunus mengingatkan orang-orang Niniwe yang jahat ini. Dia bilang, "Hai kamu orang-orang Niniwe, bertobatlah." Ya, bertobatlah, karena kalau kamu nggak bertobat, Tuhan akan menghukum kamu. Lah, orang-orang Niniwe takut dihukum sama Tuhan. Dan akhirnya dia mendengarkan perkataan Yunus kalau dia disuruh bertobat. Dan akhirnya orang-orang Niniwe bertobat dan percaya kepada Tuhan. Dia gak menyembah berhala lagi, dia gak jahat lagi, gak jadi orang jahat lagi. Dia bertobat, berdoa minta ampun sama Tuhan. Dan akhirnya orang-orang Niniwe diselamatkan oleh Tuhan. Dan orang-orang Niniwe tidak berbuat jahat, tidak berbuat jahat lagi. Nah, dari cerita ini kita belajar. Kita harus mendengarkan perintah Tuhan. Kita harus taat sama perintah Tuhan. Biar kita nggak kena hukuman Tuhan. Seperti Yunus tadi. Ya, dia disuruh ke kota Niniwe untuk menceritakan berita firman Tuhan. Tapi dia nggak mau. Dia malah berpikir biar aja orang-orang jahat itu binasa. Nah, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengampuni. Dia nggak mau kita binasa. Kita sebenarnya juga orang-orang jahat, orang-orang berdosa yang harusnya masuk neraka. Tapi Tuhan mau menyelamatkan kita. Nah, Tuhan mau menyelamatkan kita supaya kita masuk surga. Nah, maka dari itu kita harus bertobat dari dosa kita yang lama. Kita menjadi hidup yang baru, mengikuti perintah Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan menyembah Tuhan yang adalah satu-satunya juru selamat. Kita firman Tuhan pada ini, kita berdoa dulu ya. Sebelum kita akhiri, yuk semuanya tutup mata, lipat. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan Tuhan. Ajar kami Tuhan selalu benar-benaran kepada perintah Tuhan. Ajar kami untuk taat akan perintah Tuhan. Biarlah Tuhan yang sudah menyelamatkan kami tidak sia-sia, sehingga kami boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Kami mau menyembah Tuhan yang adalah satu-satunya juru selamat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati setiap kami anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati sekolah kami, berkati kesehatan kami, sehingga minggu depan Tuhan kami boleh bersama-sama berbakti, memuji, membesarkan nama Tuhan dan terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami pada hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dadah, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.